Gue mau cerita sesuatu yang sampai sekarang masih bikin gue merinding kalau ingat. Gue nggak pernah cerita ini ke siapapun, bahkan polisi. Karena siapa yang bakal percaya, tapi gue butuh tempat buat nuangin ini semua. Mungkin aja ada yang pernah ngalamin hal yang sama, atau minimal bisa jadi peringatan buat kalian yang suka naik taksi malam-malam. Selalu cek rute di HP kalian. Dan kalau taksi belok ke jalan yang aneh, mending langsung minta turun aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat kalian yang udah support, subscribe, dan like channel ini. Semoga dilancarkan semua urusan kalian dan dipermudah rezeki kalian. Amin. Kejadiannya sekitar 3 bulan yang lalu. Gue pulang kerja lembur, udah jam 11 malam. Kantor gue di daerah Sudirman, dan gue tinggal di pinggiran kota. Biasanya gue naik KRL, tapi karena udah malam banget, gue mutusin buat naik taksi aja. Saat itu hujan lagi gerimis, dingin dan jalanan sepi. Gue nunggu di depan gedung kantor gue, ngeliatin taksi-taksi yang lewat. Akhirnya ada taksi kuning yang berhenti. Anehnya lampu atasnya nggak nyala, tapi waktu itu gue udah capek banget, jadi gue nggak peduli. Gue masuk dan bilang alamat rumah gue ke sopirnya. Sopirnya cuma ngangguk. Dia pakai topi, jadi gue nggak bisa lihat mukanya dengan jelas dari kursi belakang. Yang gue inget cuma tangannya yang kurus dan pucat, dengan urat-urat biru yang kelihatan jelas di bawah kulit. Entah kenapa tangannya itu yang bikin gue merhatiin, karena kelihatan aneh banget. Mau lewat jalan tol atau jalan biasa mas? Tanya sopir. Suaranya serak, kayak orang yang udah lama nggak minum air. Terserah aja pak, yang paling cepet aja, jawab gue sambil ngeluarin HP. Baterai HP gue tinggal 3%. Gue lupa bawa power bank, jadi gue cuma bisa ngecek map sebentar. Rute yang kelihatan di map sih normal, tapi beberapa menit kemudian HP gue mati total. Gue nggak tahu berapa lama kita udah jalan, mungkin sekitar 30 menitan. Tapi rasanya kok aneh. Harusnya perjalanan ke rumah gue itu cuma butuh waktu 45 menit, maksimal. Tapi jalanan yang kita lewatin nggak familiar sama sekali. Gue ngeliat keluar jendela, dan kita kayak udah keluar kota. Ini kita mau kemana ya? Tanya gue mulai cemas. Sopirnya cuma ketawa pelan. Tenang aja mas, ini jalan pintas. Saya udah narik taksi selama 20 tahun. Saya tahu jalan yang paling cepat. Gue pengen protes, tapi kemudian kita masuk ke jalan yang semakin gelap dan sempit. Pohon-pohon besar di pinggir jalan bikin suasana makin mencekam. Gak ada lampu jalan, cuma ada cahaya dari lampu taksi yang menerangi aspal basah. Pak, kita udah keluar kota loh ini. Ini bukan jalan ke rumah saya, kata gue dengan suara yang mulai gemetar. Mas, saya tahu mas baru pertama kali kesini, tapi percaya sama saya, ini jalan tercepat ke tempat yang mas mau, jawabnya tenang. Gue gak ngerti maksudnya, jalan tercepat ke tempat yang gue mau. Gue kan cuma mau pulang ke rumah. Kenapa dia ngomong kayak dia tahu gue mau ke tempat lain? Taksi itu terus melaju di jalan yang gelap dan berliku. Gue mulai lihat rumah-rumah kecil di pinggir jalan, dan gue bisa lihat bayangan-bayangan orang di balik jendela. Seperti lagi nunggu sesuatu. Tiba-tiba taksi berhenti di depan sebuah gerbang kayu yang besar. Gue gak pernah lihat gerbang kayak gini sebelumnya. Ukiran-ukiran aneh menutupi seluruh permukaannya, dan ada tulisan yang gak bisa gue baca di bagian atasnya. Kita udah sampai, kata sopir taksi itu. Ini bukan rumah saya, kata gue panik. Saya mau pulang ke rumah saya. Tapi mas, semua penumpang yang naik taksi saya selalu mau ke sini, jawabnya sambil noleh ke belakang untuk pertama kalinya. Dan saat itulah gue lihat mukanya. Gue gak bisa jelasin dengan tepat apa yang gue lihat waktu itu. Mukanya normal, kayak muka orang yang sering lo lihat di kerumunan tapi gak pernah lo ingat. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya kosong, gak ada cahaya, gak ada emosi, kayak lubang gelap yang dalam. Silakan turun mas, katanya setengah senyum. Mereka udah menunggu. Siapa yang nunggu? Tanya gue bingung sekaligus takut. Penduduk desa, mereka selalu menunggu tamu baru. Tanpa sadar gue udah berada di luar taksi. Gue gak ingat keluar dari taksi itu. Tapi tiba-tiba gue udah berdiri di depan gerbang kayu itu, dan taksi itu udah mulai menjauh. Tunggu! Gue teriak. Tapi taksi itu udah menghilang di kegelapan. HP gue mati. Gue gak tahu di mana gue berada, dan hujan mulai turun lagi. Gerbang kayu itu terbuka perlahan, dengan suara berderit mengerikan. Di baliknya, gue melihat sebuah desa kecil dengan rumah-rumah kayu yang terlihat tua tapi terawat. Lampu-lampu minyak menyala di depan rumah, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah.
Jalan setapak dari batu membentang di tengah desa, mengarah ke sebuah bangunan besar di ujung jalan. Gua berdiri di sana, bingung dan ketakutan. Tapi gua nggak punya pilihan lain. Hujan udah semakin deras, dan gua butuh tempat berteduh. Dengan langkah ragu, gua mulai berjalan melewati gerbang. Begitu gua masuk ke desa itu, gua merasakan sesuatu yang aneh. Suara hujan tiba-tiba terdengar pelan, seperti ada sesuatu yang meredam suaranya. Udara terasa berat dan lembab, seperti ada kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Dan anehnya, gue bisa mencium bau yang gak biasa. Campuran antara tanah basah, dupa, dan sesuatu yang manis tapi busuk. Beberapa langkah kemudian, gue melihat seseorang diri di depan salah satu rumah. Seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang tergerai. Dia memakai kebaya putih yang tampak usang, tapi tersenyum ke arah gue. "Selamat datang, Nak," katanya dengan suara yang lembut, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk gua berdiri. "Kami sudah menunggumu." "Maaf, Bu," jawab gua gugup. "Saya tersesat. Supir taksi membawa saya ke sini, tapi saya nggak tahu ini di mana." Wanita tua itu tertawa kecil. "Nggak ada yang tersesat di sini, Nak. Semua yang datang ke desa kami datang karena memang seharusnya datang." Gua makin bingung. Saya hanya ingin pulang ke rumah saya. "Nanti kamu akan mengerti," katanya sambil menunjuk ke arah bangunan besar di ujung jalan. "Kepala desa kami sedang menunggu di sana. Dia akan menjelaskan semuanya." Gua nggak punya pilihan lain, jadi gua mengikuti petunjuknya. Saat gua berjalan di jalan setapak itu, gua mulai melihat penduduk desa lainnya. Mereka keluar dari rumah mereka, berdiri di beranda, dan menatap gua dengan tatapan aneh, campuran antara penasaran, lega, dan lapar. Yang bikin gue makin cemas, mereka semua punya wajah yang mirip dengan sopir taksi tadi. Bukan dalam artian mereka semua kembar, tapi ada sesuatu yang sama di mata mereka. Kosong, tanpa emosi, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu. Saat gue mendekati bangunan besar itu, yang ternyata semacam balai desa, gue melihat seorang pria tua berdiri di depan pintu. Dia mengenakan pakaian serba hitam dengan selendang merah di bahunya. Berbeda dengan penduduk lainnya, matanya tajam dan penuh perhitungan. "Ah, tamu baru kita," katanya dengan suara yang dalam dan tegas. "Selamat datang di Desa Sukma." "Desa Sukma? Saya belum pernah dengar nama itu," kata gua. "Tentu saja," dia tersenyum. "Desa ini nggak ada di peta manapun. Kami memilih untuk nggak diketahui dunia luar." Gua mulai merasa nggak nyaman. "Saya harus pulang. Besok saya harus kerja." Pria tua itu tertawa. "Ah, dunia luar dengan segala kesibukan dan tekanannya. Di sini, kamu nggak perlu khawatir tentang itu semua. Mari masuk, kita bicara di dalam." Gua mengikutinya masuk ke dalam balai desa. Ruangan itu luas dan remang-remang, diterangi oleh puluhan lilin yang menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di tengah ruangan ada meja panjang dengan kursi-kursi di sekelilingnya. Dan di dinding, gua melihat sesuatu yang membuat gua terkejut. Foto-foto, puluhan foto yang ditempel di dinding. Foto orang-orang berbeda, pria dan wanita, tua dan muda. Semuanya tampak bingung dan ketakutan, persis seperti yang gua rasakan sekarang. "Siapa mereka?" tanya gua, meskipun dalam hati gua udah tahu jawabannya. "Mereka seperti kamu," jawab pria tua itu dengan tenang. "Tamu-tamu kami, penumpang taksi yang diantar ke sini." "Apa yang terjadi dengan mereka?" tanya gua. Suara gua hampir nggak terdengar. Pria tua itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang nggak rata. "Mereka semua menjadi bagian dari Desa Sukma, dan kamu akan menjadi yang berikutnya." Gua duduk di kursi yang ditunjuk oleh pria tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Karso, kepala Desa Sukma. Tangan gua gemeter saat memegang cangkir teh yang diberikan oleh seorang wanita muda dengan mata kosong yang sama seperti penduduk lainnya. "Jangan khawatir, tehnya aman, Mas," kata Mbah Karso, seolah bisa membaca pikiran gua. "Kami nggak ingin menyakitimu. Seenggaknya belum." Kata-kata terakhirnya membuat gua merinding. Gua meletakkan cangkir teh itu tanpa meminumnya. "Kenapa saya dibawa ke sini?" tanya gua, berusaha terdengar tenang meskipun jantung gua berdebar kencang. Mbah Karso menghela nafas panjang. "Desa Sukma ini bukan desa biasa. Kami ada dan nggak ada di saat yang bersamaan. Kami berada di antara dunia nyata dan dunia lain." "Maksudnya?" "Desa ini hanya bisa diakses pada malam tertentu oleh orang-orang tertentu," jelasnya. "Dan selalu lewat taksi yang sama. Taksi yang membawamu ke sini." Gue ingat sopir taksi itu.
wajahnya yang terlalu normal dan matanya yang kosong. Siapa supir taksi itu? Dia adalah penjaga gerbang. Dia mencari jiwa-jiwa yang cocok untuk desa ini. Jiwa? Tanya gue bingung. Mbah Karso tersenyum lagi. Desa ini butuh jiwa-jiwa baru untuk bertahan. Kami semua di sini sudah lama mati. Gue hampir tersedak mendengar kata-kata itu. Maksudnya? Lihat foto-foto di dinding itu, kata Mbah Karso sambil menunjuk. Mereka semua pernah duduk di kursi yang sama sepertimu. Bingung, takut, nggak percaya. Tapi akhirnya mereka semua menjadi bagian dari kami. Gue melihat foto-foto itu lebih teliti. Dan gue menyadari sesuatu yang mengerikan. Di setiap foto, orang-orang itu tampak semakin pucat dan kosong di foto-foto berikutnya. Seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan menghilang dari mereka. Desa ini butuh energi kehidupan untuk bertahan, lanjut Mbah Karso. Setiap 50 tahun sekali, taksi itu beroperasi selama 7 hari. Mencari 7 jiwa untuk memberi makan desa ini selama 50 tahun ke depan. Gua merasa mual. Jadi kalian semua? Ya, kami semua adalah bekas penumpang taksi itu. Dari berbagai masa. Kamu lihat wanita yang memberimu teh tadi? Dia diambil di tahun 1973. Dan pria yang membuka gerbang untukmu, dia dari tahun 1932. Gua nggak bisa berkata-kata. Ini terlalu gila untuk dipercaya. Tapi gua nggak bisa mengabaikan apa yang gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Dan saya, yang keberapa? Tanya gua dengan suara bergetar. Kamu adalah yang ketiga minggu ini, jawab Mbah Karso. Masih ada 4 lagi yang akan datang. Gua mencoba untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Jadi, kalian akan mengambil jiwa saya? Nggak sekarang, kata Mbah Karso. Proses pengambilan jiwa berlangsung selama 7 hari. Perlahan-lahan kamu akan merasa semakin lemah dan kosong. Pada hari ke-7, saat taksi terakhir tiba, semua jiwa yang terkumpul akan diserap oleh desa ini. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kamu akan menjadi seperti kami, gak hidup, gak juga mati, terjebak di desa ini selamanya. Gue merasa tubuh gue dingin. Ini gak mungkin terjadi. Pasti ada cara untuk keluar dari sini. Bolehkah saya berkeliling desa? Tanya gue, berusaha terdengar tenang. Kalau saya akan tinggal di sini selamanya, saya ingin mengenal tempat ini. Mbah Karso tampak terkejut dengan permintaan gua, tapi kemudian dia tersenyum. Tentu saja, kamu bisa berkeliling. Tapi ingat, gak ada yang bisa keluar dari desa Sukma. Batas desa dilindungi oleh sesuatu yang gak ingin kamu temui. Gua mengangguk, berusaha menyembunyikan ketakutan gua. Saat gua berjalan keluar dari balai desa, gua melihat langit di atas desa itu. Gak ada bintang, gak ada bulan, hanya kegelapan yang pekat. Penduduk desa masih memperhatikan gue dengan tatapan kosong mereka. Saat gue berjalan di jalan setapak, gue melihat lebih banyak rumah dan bangunan. Semuanya tampak tua tetapi tetap kokoh, seperti waktu nggak berjalan di desa ini. Gue berjalan menuju pinggir desa, ingin melihat batas yang disebutkan oleh Mbah Karso. Saat gue mendekati batas desa, gue mulai merasa aneh. Udara terasa semakin berat dan kabut tipis mulai muncul di sekitar gue. Dan kemudian, gua melihatnya. Tepat di batas desa, ada semacam dinding transparan yang berkilau redup. Dan di balik dinding itu, gua melihat bayangan-bayangan bergerak. Bayangan-bayangan hitam dengan bentuk yang gak jelas, seperti asap yang bergerak-gerak. Mereka tampak gelisah, kelaparan, dan menunggu. Gua mundur perlahan, ketakutan. Apapun itu, gua tahu gua gak mau berhadapan dengan mereka. Saat berbalik, gua melihat seorang pria muda. Berdiri gak jauh dari gue. Dia berbeda dari penduduk lainnya. Matanya masih memiliki cahaya, meskipun redup. Dan wajahnya menunjukkan emosi. Ketakutan yang sama seperti yang gue rasakan. Kamu baru juga di sini? Tanya gue pelan. Dia mengangguk. Nama saya Budi. Saya datang 2 hari yang lalu. Apa yang mereka lakukan padamu? Mereka mengambil sebagian dari diri saya setiap malam. Jawabnya dengan suara lemah. Saya bisa merasakannya. Saya semakin kosong setiap hari. Apa nggak ada cara untuk keluar dari sini? Tanya gue putus asa. Budi menatap gue dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada satu cara, tapi itu beresiko. Apa itu? Taksi, bisiknya. Taksi yang membawa kita ke sini. Dia akan datang lagi besok malam untuk membawa penumpang berikutnya. Kalau kita bisa masuk ke taksi itu, kita bisa keluar dari sini. Lanjut gue mulai merasa ada harapan. Tapi
Budi menatap ke arah bayangan-bayangan di balik dinding transparan. Kita harus melewati mereka. Para penjaga. Gua menelan ludah. Apa mereka itu? Jiwa-jiwa yang gagal diserap oleh desa ini, jawab Budi. Mereka terjebak di antara dunia. Gak hidup, gak juga mati, dan mereka kelaparan. Gua ngerasa harapan gua mulai pudar. Tapi gue tahu ini satu-satunya kesempatan yang kita miliki. Aku akan mencobanya, kata gue tegas. Besok malam saat taksi itu datang. Budi menatap gue ragu. Kamu yakin? Belum ada yang berhasil sebelumnya. Aku harus mencoba, jawab gue. Aku gak mau berakhir seperti mereka. Gue menunjuk ke arah penduduk desa yang masih memperhatikan kita dari kejauhan. Mata mereka yang kosong seolah menyimpan ribuan tahun penderitaan. Oke, kata Budi akhirnya. Besok malam kita akan mencoba keluar dari sini. Kami berdua menatap ke arah gerbang desa, tempat di mana taksi itu akan datang besok malam. Gue tahu ini akan menjadi pertaruhan hidup dan mati, tapi gue gak punya pilihan lain. Karena satu hal yang gue yakini, gue gak ingin menjadi bagian dari desa Sukma yang gak ada di peta manapun ini. Malam itu, gue ditempatkan di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Rumah itu kosong, tapi lengkap dengan perabotan tua yang tampak gak tersentuh selama bertahun-tahun. Debu tipis menutupi semua permukaan. Gue gak bisa tidur. Setiap kali gue menutup mata, gue melihat wajah-wajah kosong penduduk desa dan bayangan-bayangan di balik dinding transparan itu. Gue terus mikirin rencana untuk besok malam. Bagaimana cara melewati para penjaga? Bagaimana cara masuk ke taksi itu? Saat fajar mulai menyingsing, gue sadar ada yang aneh. Langit di atas desa itu gak berubah menjadi terang, tetap gelap, meskipun gue bisa melihat cahaya matahari di luar batas desa. Jauh di balik dinding transparan. Gue keluar dari rumah dan melihat bahwa desa ini seolah berada di dalam kegelapan abadi. Penduduk desa tetap beraktivitas seperti biasa, menyapu halaman, mencuci pakaian di sungai kecil yang mengalir di tengah desa, atau hanya duduk di beranda rumah mereka dengan tatapan kosong. Gue menemukan Budi di tepi sungai, duduk sambil menatap air yang mengalir dengan tenang. Kamu gak tidur? Tanya gue sambil duduk di sampingnya. Dia menggeleng. Aku gak bisa. Tiap kali aku tidur, aku merasa seperti ada yang mengambil sebagian dari diriku. Gua memperhatikannya lebih teliti. Wajahnya tampak lebih pucat dari kemarin. Dan matanya mulai kehilangan cahaya. Proses pengambilan jiwa udah mulai berjalan. Kita harus keluar dari sini malam ini, kata gua tegas. Aku gak yakin aku masih punya kekuatan untuk berlari, bisik Budi. Aku semakin lemah. Aku akan membantumu, kita akan keluar bersama, kata gua. Kami duduk dalam diam, merencanakan pelarian kami. Menurut Budi, taksi itu akan datang sekitar tengah malam, membawa penumpang keempat. Kami harus bersembunyi di dekat gerbang, menunggu taksi itu menurunkan penumpangnya, lalu bergegas masuk sebelum taksi itu pergi lagi. Tapi bagaimana dengan para penjaga? Tanya gua. Mereka nggak bisa masuk ke desa, jawab Budi. Mereka hanya bisa berada di batas desa, tapi mereka akan mengejar kita begitu kita keluar dari gerbang. Dan penduduk desa, Mbah Karso, mereka nggak akan menghalangi kita secara langsung, kata Budi. Tapi mereka akan memberitahu para penjaga. Gua mengangguk, mencoba mengingat semua detail. Ini akan menjadi rencana yang berisiko. Tapi kami nggak punya pilihan lain. Saat kami sedang berbicara, gua melihat seorang wanita tua yang berbeda dari wanita tua yang menyambut gua kemarin, berjalan mendekat. Dia membawa keranjang kecil berisi roti dan buah-buahan. Kalian harus makan, katanya dengan suara lembut, untuk menjaga kekuatan. Gue dan Budi langsung saling pandang, ragu untuk menerima makanan itu. Tapi gue lapar banget, gue belum makan dari kemarin. Gak apa-apa, kata wanita tua itu, seolah bisa membaca keraguan kami. Makanan ini gak akan mempercepat proses pengambilan jiwa, itu hanya terjadi saat kamu tidur. Dengan ragu, gue mengambil sepotong roti dari keranjang. Rasanya aneh, gak seperti roti yang pernah gue makan sebelumnya. Roti itu manis, tapi hambar pada saat yang bersamaan. Seperti ada sesuatu yang hilang. Wanita tua itu tersenyum melihat kami makan. Kalian berencana untuk kabur kan? Gua dan Budi langsung diem. Apa dia mendengar pembicaraan kami? Nah, gak perlu khawatir, katanya pelan. Aku gak akan memberitahu Mbah Karso. Aku juga pernah mencoba kabur dulu. Apa yang terjadi? Tanya Budi. Wanita tua itu menghela nafas. Para penjaga menangkapku. Mereka mengambil sebagian besar jiwaku. Itu sebabnya aku masih memiliki sedikit ingatan dan emosi, gak seperti yang lain.
Apa ada yang pernah berhasil kabur? Tanya gue penuh harap. Wanita tua itu terdiam sejenak. Ada satu orang, sekitar 50 tahun yang lalu. Dia berhasil masuk ke dalam taksi dan pergi. Tapi dia menatap kami dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia harus mengorbankan seorang teman untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Gue dan Budi kembali terdiam. Kata-kata wanita itu membuat kami sadar bahwa rencana kami mungkin gak semudah yang kami bayangkan. Aku akan membantu kalian, kata wanita tua itu tiba-tiba. Aku tahu cara untuk menahan para penjaga selama beberapa saat. Gak lama, tapi cukup untuk memberi kalian kesempatan. Kenapa kamu mau membantu kami? Tanya Budi curiga. Wanita itu tersenyum sedih, karena aku masih ingat bagaimana rasanya ingin pulang. Dan mungkin dengan membantu kalian, aku bisa menebus kesalahanku dulu. Gue gak tahu apa yang dia maksud dengan kesalahanku dulu, tapi gue merasa dia tulus ingin membantu. Apa yang harus kami lakukan? Tanya gue. Datanglah ke rumahku malam ini, sebelum taksi itu tiba, kata wanita tua itu. Rumahku di dekat gerbang dengan pintu berwarna biru. Aku akan memberikan kalian sesuatu yang bisa membantu. Setelah itu, wanita tua itu pergi, meninggalkan kami dengan makanan dan harapan baru. Sisa hari itu kami habiskan untuk mengamati desa dan penduduknya. Gua mencoba mencari tahu sebanyak mungkin tentang para penjaga dan batas desa. Budi, yang kondisinya semakin lemah, beristirahat di rumahnya. Menjelang malam, gua kembali ke rumah kecil yang ditempatkan buat gua. Gua gak berani tidur, takut jiwa gua akan diambil lebih banyak. Gua hanya duduk di kursi goyang di beranda, menatap kegelapan yang menyelimuti desa. Sekitar pukul 11 malam, gua mendengar ketukan di pintu. Gua membukanya dan melihat Budi berdiri di sana, tampak sangat pucat dan lemah. Sudah waktunya, katanya dengan suara yang hampir gak terdengar. Kami berjalan menuju rumah wanita tua itu. Rumahnya mudah ditemukan. Satu-satunya rumah dengan pintu berwarna biru di dekat gerbang desa. Wanita tua itu sudah menunggu kami di beranda. Dia membawa sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran aneh yang mirip dengan ukiran di gerbang desa. Ini, katanya sambil memberikan kotak itu ke gua. Di dalamnya ada abu dari pohon kehidupan yang tumbuh di tengah desa. Abu ini akan menahan para penjaga selama beberapa saat. Taburkan di depan mereka saat mereka mendekat. Gua menerima kotak itu dengan hati-hati. Terima kasih. Taksi itu akan datang sekitar 30 menit lagi, kata wanita tua itu. Kalian harus bersembunyi di balik pohon besar di dekat gerbang. Begitu taksi menurunkan penumpang barunya, kalian harus bergegas masuk sebelum pintunya tertutup. Wanita tua itu menggenggam tangan gue. Tangannya dingin, seperti es. Ingat, kalian hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, dia nggak melanjutkan kalimatnya. Tapi gue mengerti maksudnya. Kami mengerti, kata Budi lemah. Terima kasih atas semua bantuanmu. Wanita tua itu mengangguk. Pergilah sekarang, aku akan mengalihkan perhatian Mbah Karso dan penduduk lainnya. Kami berjalan mengendap-endap menuju pohon besar di dekat gerbang desa. Pohon itu cukup besar untuk menyembunyikan kami berdua. Dari sini kami bisa melihat jalan gelap di luar gerbang, tempat taksi itu akan muncul. Kamu baik-baik aja? Tanya gua ke Budi yang tampak semakin lemah. Dia mengangguk pelan. Aku hanya perlu bertahan sedikit lagi. Kami menunggu dalam diam. Gua bisa merasakan ketegangan di udara. Entah itu hanya perasaan gua atau emang ada sesuatu yang aneh di desa ini. Tapi udara terasa semakin berat setiap menitnya. Dan kemudian kami melihatnya. Dari kejauhan, sepasang lampu depan menerangi jalan gelap. Taksi kuning itu melaju perlahan menuju gerbang desa. Itu dia, bisik Budi. Bersiaplah. Jantung gua berdebar kencang. Inilah kesempatan kami satu-satunya untuk keluar dari desa aneh ini. Taksi itu berhenti tepat di depan gerbang. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria keluar. Dia tampak bingung dan ketakutan, persis seperti perasaan gua saat pertama kali tiba di sini. Pria itu ragu-ragu di depan gerbang. Sopir taksi dengan wajah normalnya yang mengerikan menoleh ke belakang dan mengatakan sesuatu padanya. Pria itu kemudian melangkah melewati gerbang, masuk ke dalam desa. Sekarang, kata Budi mendorong gua ke depan. Kami berlari sekuat tenaga menuju taksi yang masih terbuka pintunya. Tapi tepat saat kami keluar dari persembunyian, Mbah Karso muncul dari balik gerbang. Tangkap mereka! Teriaknya. Dan seketika itu juga penduduk desa bermunculan dari segala penjuru. Lari Budi! Teriak gua. Tapi Budi sudah hampir kehilangan semua kekuatannya. Dia tersandung dan jatuh beberapa meter dari taksi. Pergilah! Teriak Budi. Aku akan menahan mereka. Gua ragu.
Bagaimana gue bisa meninggalkannya? Pergi! Teriak Budi lagi. Kali ini mendorong kotak kayu yang diberikan wanita tua itu ke arah gue. Gunakan ini! Dengan berat hati, gue mengambil kotak itu dan berlari ke arah taksi. Penduduk desa semakin dekat, dan gue bisa melihat Bah Karso memimpin mereka dengan wajah murka. Tepat saat gue hendak mencapai taksi, gue melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di sekitar gerbang, para penjaga. Mereka nggak bisa masuk ke desa, tapi gue harus melewati mereka untuk masuk ke taksi. Gue membuka kotak kayu itu, dan melihat abu keabu-abuan di dalamnya. Tanpa pikir panjang, gue menaburkannya ke arah para penjaga. Abu itu berkilau di udara, seperti debu peri di dalam cerita anak-anak. Para penjaga tampak mundur, mengeluarkan suara mendesis yang bikin darah gue membeku. Ini kesempatan gue. Gue berlari sekuat tenaga melewati gerbang. Gue bisa merasakan hawa dingin saat melewati para penjaga, dan seperti masuk ke dalam freezer raksasa. Sopir taksi melihat gue berlari ke arahnya. Untuk sesaat, gue melihat kebingungan di matanya yang biasanya kosong itu. Mungkin ini pertama kalinya ada yang mencoba kabur setelah 50 tahun yang lalu. Bawa pergi aku dari sini! Gue teriak sambil melompat masuk ke kursi belakang taksi. Sopir taksi itu ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk dan mulai menyalakan mesin. Dari jendela belakang, gue melihat Budi dikelilingi oleh penduduk desa. Bah Karso berdiri di depannya, tampak marah. Para penjaga masih mundur karena efek abu itu, tapi gue tahu efeknya nggak akan bertahan lama. Maafin aku Budi, bisik gue saat taksi mulai bergerak. Air mata mengalir di pipi gue. Gue merasa bersalah meninggalkannya, tapi gue tahu dia udah memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Taksi itu melaju semakin cepat, meninggalkan desa Sukma di belakang. Pohon-pohon besar di pinggir jalan menciptakan terowongan gelap yang mengerikan. Gue terus menoleh ke belakang, takut melihat para penjaga atau penduduk desa mengejar kami. Mereka nggak akan mengejar kita, kata sopir taksi itu tiba-tiba. Mereka nggak bisa pergi terlalu jauh dari desa. Gue menatap sopir taksi itu. Kamu bisa bicara normal? Aku bukan bagian dari mereka, jawabnya tenang. Aku hanya kendaraan. Tapi kamu yang membawaku ke sana, kata gue marah. Aku nggak punya pilihan, jawabnya. Setiap 50 tahun sekali, aku harus mengantarkan 7 jiwa ke desa itu. Itu adalah hukumanku. Hukuman? Untuk apa? Sopir taksi itu terdiam sejenak. Untuk kesalahan yang kubuat dulu. Dulu banget. Gue gak tahu lagi harus ngomong apa. Gue cuma mau pulang. Kembali ke kehidupan normal gue. Kamu beruntung, kata sopir taksi itu lagi. Gak banyak yang bisa berhasil keluar dari desa itu. Ya, berkat Budi, bisik gue merasa bersalah. Taksi itu terus melaju dalam kegelapan. Gue gak tahu sudah berapa lama kami berkendara. Mungkin berjam-jam. Tapi kemudian gue mulai melihat lampu-lampu kota di kejauhan. Kita hampir sampai, kata sopir taksi itu. Sampai di mana? Tanya gue. Tempat di mana aku menjemputmu. Bener aja, taksi itu berhenti di depan gedung kantorku. Sama seperti malam itu, hujan gerimis turun perlahan. Turunlah, kata sopir taksi itu. Dan jangan pernah naik taksi di malam hari lagi. Gue turun dari taksi dengan kaki gemetar. Taksi itu segera pergi, menghilang di tikungan jalan. Gue berdiri di sana, di depan gedung kantor gue. Gak yakin apa yang baru aja terjadi. Apa ini semua mimpi? Atau benar-benar nyata? Gue memeriksa saku gue dan menemukan sesuatu. Sebagian kecil abu dari kotak yang diberikan wanita tua itu. Bukti bahwa semua yang gue alami adalah nyata. Gue mengambil HP gue yang udah mati dan menyalakannya. Layarnya menyala, menunjukkan tanggal dan waktu. Tapi kemudian langsung mati lagi karena baterainya udah habis banget. Sesuai dugaan gue, baru lewat beberapa jam sejak gue naik taksi itu. Padahal rasanya gue udah berada di desa itu selama berhari-hari. Dengan kaki yang masih gemetar, gue masuk ke dalam gedung kantor. Gue minta tolong security untuk memesankan taksi online untuk membawa gue pulang. Dan mastiin semuanya sesuai dengan yang diperlihatkan di aplikasi. Sudah 3 bulan sejak kejadian itu, dan gue masih nggak bisa melupakannya. Setiap malam gue bermimpi tentang desa Sukma. Tentang penduduknya dengan mata kosong, tentang para penjaga dengan bayangan hitam mereka, dan tentang Budi yang mengorbankan dirinya untuk gue. Gue coba mencari informasi tentang desa itu. Gue mencari di internet, di perpustakaan, bahkan bertanya kepada ahli sejarah lokal. Tapi hasilnya nihil, gak ada catatan tentang desa Sukma dimanapun. Seolah-olah desa itu benar-benar gak ada di dunia ini. Gue juga coba mencari tahu tentang Budi.
Gue bahkan melaporkan hilangnya Budi ke polisi. Tapi tanpa nama lengkap atau alamat, mereka nggak bisa berbuat banyak. Lagi pula, bagaimana gue bisa menjelaskan bahwa dia tertinggal di desa yang nggak ada di peta? Gue juga nggak pernah melihat taksi kuning itu lagi, meskipun gue sering pulang larut malam. Gue selalu memastikan untuk memesan taksi online atau naik transportasi umum. Gue nggak akan pernah naik taksi sembarangan lagi, apalagi di malam hari. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu gue. Kata-kata Mbah Karso tentang 7 jiwa dalam 7 hari. Gue adalah yang ketiga, dan Budi mungkin yang kedua. Siapa yang keempat? Apakah pria yang turun dari taksi malam itu? Dan bagaimana dengan 3 lainnya? Gue juga terus memikirkan tentang wanita tua yang membantu kami. Dia bilang dia pernah mencoba kabur dulu. Apakah dia juga punya penyesalan seperti yang gue rasakan sekarang, meninggalkan seseorang di belakang? Dan sopir taksi itu, dia bilang dia dihukum. Untuk kesalahan apa? Dan siapa yang menghukumnya? Terlalu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Kadang-kadang saat gue sendirian di malam hari, gue merasa seolah-olah masih bisa merasakan kehadiran desa Sukma. Seperti ada bagian kecil dari desa itu yang ikut bersama gue, tertanam dalam jiwa gue. Mungkin sebagian kecil jiwa gue tetap tertinggal di sana, bersama Budi dan penduduk desa lainnya. Jadi itulah cerita gue, tentang taksi terakhir ke desa yang gak ada di peta. Gue gak tahu apakah ada yang akan membaca atau percaya pada cerita ini. Tapi jika kamu membacanya, ingatlah pesan gue. Selalu periksa rute perjalananmu. Jangan naik taksi sembarangan di malam hari. Dan jika kamu melihat taksi kuning dengan lampu yang gak menyala, jangan, sekali lagi jangan naik ke dalamnya. Karena mungkin taksi itu akan membawamu ke desa Sukma. Dan gak semua orang seberuntung gue bisa kembali untuk menceritakannya.